Baiklah Sobat Brandly, untuk menjawab soal nomor 5 ini mengenai himpunan bagian, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi dari himpunan bagian. Jadi, di sini himpunan Y merupakan bilangan prima yang lebih dari 6 dan kurang dari 25. Kita diminta untuk menentukan semua himpunan bagiannya yang memiliki A. 2 anggota, B. 3 anggota, dan C. 4 anggota. Maka kita tulis terlebih dahulu eh, suatu himpunan, misalkan himpunan A, dikatakan sebagai himpunan bagian B, himpunan B ini jika apabila semua anggota himpunan A ini termuat pada himpunan B, termasuk termasuk apabila himpunan A ini sama dengan himpunan B. Himpunan A ini sama dengan himpunan B. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Eh, saya tuliskan seperti ini, segitiga Pascal. Ini kemudian ini adalah hasil penjumlahan dua angka di atasnya, 1 3 3 1, kemudian ada 1 4 6 4 1, kemudian ada 1 5 10 10 5 1, dan yang terakhir di sini adalah 1 6 15 20 15 6 dan 1. Sebenarnya kita bisa teruskan hingga banyaknya anggota yang ingin dicari. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan segitiga Pascal ini dalam menentukan jumlah anggota dari suatu himpunan bagian. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu jumlah anggota himpunan yang akan kita cari. Misalkan di atas itu adalah himpunan Y. Maaf, ini himpunan Y, misalkan kita langsung kasih contoh saja. Misalnya ini adalah himpunan Y. Nah, untuk mengetahui banyaknya anggota himpunan Y, maka kita harus mengetahui anggota himpunan Y itu seperti apa gitu. Jadi kita tuliskan himpunan Y itu adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 6 dan kurang dari 25. Artinya di sini bilangan prima antara 6 dan 25 itu kita tuliskan ada 7, kemudian ada 11, kemudian ada 13, ada juga 17, ada 19 dan 23. Nah, artinya banyaknya anggota Y ini adalah sebanyak 6. Maka di sini kita perhatikan di sini untuk baris pertama ini adalah untuk menemukan jumlah himpunan bagian yang memiliki 0 anggota. Ini adalah untuk yang memiliki 1 anggota, 2 anggota, ini untuk yang 3 anggota, kemudian ini ada untuk yang 4 anggota, 5 anggota, dan 6 anggota. Nah, karena himpunan Y ini memiliki 6 anggota, maka kita perhatikan baris yang paling bawah ini. Nah, baris yang paling bawah ini merepresentasikan jumlah anggota pada masing-masing himpunan bagian. Seperti yang kita ketahui bahwa himpunan bagian itu bisa kita pecah menjadi himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan sampai seterusnya, sampai sejumlah anggota himpunannya. Artinya di sini adalah himpunan bagian yang memiliki atau dengan 0 anggota. Kemudian bergeser ke sebelahnya, ini adalah yang memiliki 1 anggota, ini adalah yang memiliki 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan 6 anggota. Nah, sebenarnya fungsinya apa? Kita mencari tahu jumlah atau banyaknya eh, anggota dari himpunan bagian ini. Fungsinya adalah untuk mengecek atau memeriksa apakah himpunan bagian yang sudah kita tulis dengan 2
3, 4 anggota ini sudah kita tulis semua atau ada yang tertinggal gitu. Artinya di sini misalkan kita karena kita ditanyakan atau disuruh untuk menulis 2, 3, dan 4 anggota, maka kita harus menulis 2 ini 2 kita harus menulis yang pertama untuk 2 anggota harus menulis 15 himpunan bagian. Kemudian untuk yang 3 anggota kita harus menulis 20 himpunan bagian dan untuk yang 4 anggota kita harus menulis 15 himpunan bagian seperti itu. Cukup panjang tapi harus ditulis. Nah, selanjutnya kita akan mulai menuliskan himpunan bagian yang memiliki 2, 3 ataupun 4 anggota. Nah, sekarang kita mulai dari yang memiliki 2 anggota. Kita tuliskan saja A yang memiliki 2 anggota, maka di sini Y sama dengan, nah kita perhatikan eh, anggota-anggota dari Y, yakni 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nah, di sini kita menulis anggota-anggota ini kita kelompokkan dua-dua. Contohnya misalkan seperti anggota himpunan Y yang pertama kita tulis adalah 7 dengan 11. Karena ini yang terdekat. Kemudian ada 7 dengan 13. Kemudian ada juga 7 dengan 17. Kemudian ada juga 7 dengan 19. Kemudian ada juga 7 dengan 23. Kemudian dilanjutkan 11 dengan 13. 11 dengan 17. Kemudian ada juga 11 dengan 19. Dan 11 dengan 23. Selanjutnya ada 13 dengan 17, 13 dengan 19, dan 13 dengan 23. Kemudian ada lagi, selanjutnya adalah 17 dengan 19, kemudian ada juga 17 dengan 23, dan yang terakhir adalah 19 dengan 23. Nah, sekarang kita periksa apakah jumlah ini itu adalah 15 sesuai dengan segitiga Pascal. Ternyata jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka ini sudah lengkap semua kita tulis. Kemudian kita berlanjut ke soal yang B. Ini dengan 3 anggota sama seperti di atas kita menuliskan himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Yang pertama 7, 11, 13. Kemudian ada 7, 11, 17. Kemudian ada juga 7, 11, 19. Selanjutnya ada 7, 11, 23. Kemudian selanjutnya ada 7, 13, 17. Kemudian ada 7, 13, 19. Ada juga 7, 13, 23. Nah, selanjutnya ada 7, 17, 19, ada 7, 17, 23. Kemudian dilanjutkan dengan 7, 19, 23. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan angka pertama 11. 11, 13, 17. Kemudian ada juga 11, 13, 19. Kemudian ada 11, 13, ini 19 maaf, dengan 23. Kemudian ada juga 11. Ini sudah 11, 13, 23 sudah. Sekarang 11, 17, 19. Maaf. 11, 17, 19 seperti ini. Kemudian selanjutnya ada juga 11, 17, 23. Nah, selanjutnya ada juga 11, 19, 23. Kemudian ada juga kita mulai dari 13, 13, 17, 19. Kemudian ada juga 13, 17, 23. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dari
17. Artinya di sini ada 17, 19, 23. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah tertulis semua. Sebanyak kalau kita lihat di atas, ini harusnya terdapat 20 anggota. Kita cek, kita periksa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata masih kurang satu. Kita cari kira-kira siapakah yang kurang satu ini. Ternyata ada 13, yang belum kita tulis adalah 13, 19, 23. Ya benar, ini belum kita tulis. Maka dengan ini jumlahnya adalah pas 20. Nah, kemudian yang C ini dengan 4 anggota. Dengan 4 anggota ini juga cukup panjang. Kita tulis perlahan-lahan. Yang pertama tentunya ada 7, 11, 13, dan 17. Kemudian ada juga 7, 11, 13, 19. Ada juga 7, 11, 13, 23. Kemudian ada juga 7, 11, 17, 19. Kemudian ada 7, 11, 17, 23. Kemudian ada juga 7, 11, 19, 23. Kemudian ada juga 7, 7, 13, 13, 17, 19. Kemudian ada juga 7, 13, 17, 23. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan ini, ada juga 7, 17, 19, 23. Nah, kemudian ada juga kita mulai dari angka 11, 11, 13, 17, 19. Kemudian ada juga 11, 13, 17, 23. Kemudian ada juga 11, 13, 19, 23. Kemudian kita geser terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan mengerjakan soalnya lagi. Selanjutnya ada angka 11, 17, 19, 23, dan yang terakhir adalah mungkin yang terakhir 13, 17, 19, dan 23. Sekarang kita hitung apakah jumlahnya sesuai dengan apa yang ada di segitiga Pascal, yakni sejumlah 15 anggota. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata masih kurang satu. Jadi kita cari terlebih dahulu. Ternyata yang belum kita tulis di sini adalah 7, 13, 19, 23. Nah, ini sudah eh, menjadi 15 anggota. Maka ini sudah eh, dipastikan cukup menjadi himpunan bagian. Baiklah, itu saja untuk jawaban dari soal nomor 5. Selamat belajar Sobat Brili dan salam edukasi.